Semakin lama suara itu semakin kencang. Suara kaki itu terus menerus mengelilingi melihat sesosok hitam besar Di tengah perjalanan saya mulai merasakan kejanggalan. Pendaki ini lalu bertanya kepadaku, sosok wanita kecil itu selalu mengikuti kami. Tertawanya benar-benar membuatku takut. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Putra, Andi, dan Jaya bangun dan hampir saja ingin kabur. Namun kutahan mereka. Lani mulai berdiri. Aku pun spontan menarik kembali tubuhnya untuk duduk kembali. Namun usahaku sia-sia. Tenaga Lani sangatlah kuat dan aku terpental jauh dibuatnya. "Woi, jangan diam aja dong. Bantuin gue." Aku teriak meminta mereka untuk sama-sama membantu. Akhirnya Lani berhasil kita kendalikan. Sekarang tinggal Lana yang sedari tadi dipeluk makhluk hitam besar dan bertaring. Aku pun coba berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Tolong lepaskan kawan kami." Aku berbicara dengan terbata-bata. Makhluk itu hanya diam dan tetap memeluk Lana yang tengah tertidur. "Jangan harap dia akan kami bawa." Cerita Lani tiba-tiba saja meledak bersamaan hujan yang kembali turun membasahi hutan ini. Lani terus saja tertawa sambil bicara. Bawa dia. Aku lihat makhluk tersebut berdiri dan menggendong Lana. Aku menangis melihat ini dan aku coba berdoa meminta pertolongan. Ya Allah, selamatkanlah nyawa teman kami. Jangan biarkan makhluk itu membawa teman kami. Dengan tubuh gemetar, aku terus berdoa. Makhluk tersebut tetap saja memeluk Lana, dan makhluk itu perlahan menghilang bersamaan dengan Lana di pelukannya. Aku terus saja menangis sambil menyebut nama Lana. Lana, jangan kau bawa dia. Lepaskan Lana, aku mohon lepaskan. Air mataku terus saja mengalir deras. Begitu pula dengan ketiga temanku. Mereka menangis sambil terus memegangi Lani yang sedari tadi terus berontak dan teriak, "Bawa dia, bawa!" Sekarang Lana benar-benar menghilang bersamaan dengan makhluk tersebut, dan Lani pun tertawa kegirangan. Lani terus saja tertawa dan aku dekati Lani yang masih saja kerasukan. "Hei Lani, istighfar. Jangan mau kau dikuasai makhluk ini, Lani." Aku terus berbicara pada Lani. Hahaha. Lani hanya tertawa dan menakutkan. Tanpa aku sadari, tiba-tiba saja tanganku menampar wajah Lani. Plak! Lani terdiam dan menunduk. Suasana pun menjadi hening. Hanya ada suara hujan yang terus saja turun mengiringi kepergian Lana. Tubuh Lani kami sandarkan di dekat pepohonan, dan aku mencari wadah untuk menadah air hujan untuk kita minum. Karena persediaan air kami sudah tidak ada. Terus kita gimana nih? Tanya Putra padaku. Gak tahu gue Put. Aku bingung harus berkata apa. Yang aku pikirkan bagaimana caranya bilang pada orang tua Lana. Kita berempat semua terjaga dan diam tak bicara apa-apa. Sampai akhirnya kami semua tertidur. Matahari terasa menyilaukan wajahku dan aku pun terbangun. Aku melihat teman-temanku masih tertidur. Dan yang aku bikin kaget ternyata Lana ada di samping Lani yang tengah tidur. Lalu apa yang terjadi semalam? Apakah aku bermimpi? Aku pun berdiri melihat sekitar, perutku keroncongan karena lapar. Dan aku melihat ada wadah air yang aku buat untuk menadangi air hujan. Aku berpikir kalau semalam hanya mimpi. Lalu kenapa wadah ini ada di sini? Ini benar-benar membuatku bingung sekali.
Kemudian aku ambil air itu menggunakan daun dan meminumnya. Aku putuskan untuk membangunkan kelima temanku dan memberikannya air tersebut untuk mereka minum. "Bara, aku lapar," seru Lani. "Sabar ya, nih. Habis ini kita turun ya. Nanti gue buatin lo nasi goreng deh," jawabku sambil tersenyum, menyemangati Lani dan juga yang lainnya. Setelah semua minum, kita lanjutkan kembali perjalanan kami. Jalannya makin tak terarah. Langit yang cerah mendadak menjadi sangat gelap. Suara gemuruh pun terdengar dari atas langit. Kilatan petir pun terus bersinar di balik awan hitam. Kita berenam melanjutkan perjalanan turun. Putra memimpin paling depan, disusul Andi, Lana, Lani, Jaya, dan aku paling belakang. Kita terus mempercepat langkah. Di tengah derasnya hujan di hutan itu, mulailah terdengar suara tertawa seorang wanita dari atas pepohonan, dan kabut pun menutupi pandangan kami seketika. Aku lihat Lani tiba-tiba saja berhenti di jalan. Lani seperti mematung. Putra dan Lana yang berada di depan tetap berjalan terus ke bawah. Sedangkan Andi yang berada di depan tetap di belakang Lani seperti orang ketakutan. Tiba-tiba saja Lani melompat dan berbalik menghadap kami bertiga sambil tertawa terbahak-bahak. Sontak ini membuatku kaget. Lani hilang kendali dan sepertinya Lani mengalami kerasukan seperti yang kulihat di dalam mimpiku semalam. "Kalian tidak akan pulang. Hahaha." Lani melotot dan terus tertawa tanpa henti. Andi yang jaraknya dekat dengan Lani sampai terjatuh duduk dan mulai panik. Pergi, jangan dekati aku," teriak Andi pada makhluk yang ada di tubuh Lani. Lani terus saja tertawa tanpa henti. Kulihat di depan sana sudah tak ada lagi Putra dan Lana. Mereka hilang ditelan kabut yang menyelimuti hutan ini. Melihat tingkah Lani yang semakin tak terkendali, aku takut justru ia akan berbuat lebih dari ini. Aku berlari dengan cepat dan menubruk Lani hingga terjatuh. Kutampar berulang kali kedua pipi Lani dan menyuruhnya untuk istighfar. Namun Lani malah melotot dan terus berontak. "Andi, Jaya, bantu gue cepat," aku berteriak meminta pertolongan mereka. Karena tenagaku sudah hampir habis, Andi dan Jaya langsung memegang kedua tangan Lani yang terus saja berontak. Sebisa mungkin kupanjatkan doa untuknya, dan alhamdulillah Lani pun kembali tenang. "Lani, kau tidak apa-apa?" tanyaku pada Lani. "Aku kenapa? Mengapa aku berbaring di sini?" tanya Lani keheranan. "Apa kamu masih sanggup berjalan?" tanyaku. "Masih, Bar, aku masih sanggup." "Di mana Lana?" tanya Lani. "Dia jalan di depan bersamaan Putra. Ayo kita menyusul mereka," pintaku. Kita berempat kembali berjalan. Andi memimpin kami di depan, sedangkan aku membantu Lani berjalan dan Jaya berada paling belakang. Hujan tak henti-hentinya turun semakin deras. Perut kami pun semakin lapar karena sama sekali belum terisi makanan dari kemarin. Di depan sana aku melihat ada dua orang yang tengah duduk di pinggir jalur, namun tak sepenuhnya terlihat karena tertutup kabut. Kita terus berjalan menghampiri mereka dan ternyata Putra dan Lana yang tengah duduk menunggu kami. "Kalian kemana aja sih? Kok baru sampai?" tanya Putra. "Ada insiden sedikit, Put. Kita istirahat dulu ya. Kasihan Lani, dia kelelahan," jawabku pada Putra. Kita berenam pun duduk merapat untuk menghangatkan badan. "Bara, aku lapar," suara Lana dengan nada pelan dan tubuh gemetar. "Tahan sedikit lagi ya, Lan. Sebentar lagi kita pasti sampai bawah kok," jawabku kembali memberi angin segar untuk Lana. Kami benar-benar tersesat di hutan ini, dan entah mengapa belum juga mencapai kaki gunung. Kita sudah berjalan sampai 2 hari lamanya. Aku berdiri dan berniat mencari tanaman yang bisa kami makan. "Aku pergi sebentar ya, kalian tunggu di sini." "Mau kemana lu, Bar?"
Tanya Jaya. Gue mau cari tanaman yang bisa kita makan, jawabku. Gue ikut Bar, pinta Putra. Ayo Put, yang lain tunggu sini ya, jangan kemana-mana, pintaku pada yang lain. Aku bergegas mencari tanaman yang bisa kami makan. Aku dan Putra terus saja berjalan menyusuri hutan tersebut. Dan tak memakan waktu lama, aku menemukan bunga cantigi. Langsung saja aku dan Putra memetik bunga tersebut dan kita kumpulkan. Bunga cantigi ini berwarna hijau kemerah-merahan dan bisa kita konsumsi tanpa harus mengolahnya. Bagaimana rasanya Bar? Tanya Putra. Jangan banyak tanya Put, petik saja, jawabku. Setelah cukup banyak, kami kembali ke tempat semula dan membagikan bunga ini untuk kita makan. Benar saja, bunga ini pun kita santap dengan lahapnya dan habis tanpa tersisa. Kita jalan lagi ya, pintaku. Kita semua berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan turun dari hutan ini. Baru beberapa langkah kami berjalan, petir menyambar pepohonan tepat di samping Putra. Pohon itu terbakar dan mati seketika karena hujan yang begitu deras. Kulihat Putra terpental jauh ke depan dan berguling terus ke bawah. Aku pun berlari untuk menangkap Putra. Putra memegang telinganya menggunakan kedua tangannya dan sambil berteriak, "Tolong, sakit! Ah, sakit!" Terus saja Putra berteriak kesakitan. Kulihat darah mengalir dari kedua belah tangan Putra melalui sela-sela jari tangannya. "Put, lu kenapa?" tanyaku dengan Putra yang terus saja berteriak kesakitan. "Ayah, ibu, tolong, sakit!" Suara Putra benar-benar membuatku panik dan tak tahu harus berbuat apa. Bersambung.